dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak siapa di sini yang nggak hadir pada hari ini? Diwa Jasmine. Kenapa mereka tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit? Yasmin, Bu. Baiklah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau nanya dulu nih, apa itu akar bilangan? Ayo, Bu. Silakan diterima. Jadi akar bilangan itu adalah bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri maka akan menghasilkan bilangan tertentu, Bu. Ya, bagus sekali ya. Kalau Ibu nanya nih akar dari 9 berapa? Ayo, Bu. Silakan aja. 3, Bu. Mana 3 kali 9? Ya, benar sekali. Kalau akar 16? Ayo, Bu. 4, Bu. Ya, benar sekali ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya, kalau misalnya akar min 9 berapa? Gak ada, Bu. Kan nggak mungkin ada angka yang dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya itu negatif, Bu. Iya, benar sekali. Nah, untuk membahas materi akar dari min 9 itu kita akan membahasnya pada hari ini, yaitu kita akan belajar tentang bilangan kompleks, yaitu bilangan yang terdiri dari bagian real dan bagian imajiner, serta bagaimana bilangan kompleks ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dijelaskan dengan bilangan real. Jadi di sini Ibu akan memberikan satu video, menayangkan satu video. Ini adalah materi tentang bilangan kompleks dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Silakan disimak ya anak-anak. Baik, Bu. Dengan tiga linear. Nah, bilangan kompleks memiliki bentuk umum dapat dituliskan sebagai x plus y, di mana x itu adalah bagian realnya dan y adalah bagian imajinernya. Selain itu, bilangan kompleks juga dapat dituliskan dalam bentuk polar. R dikali cos theta plus i sin theta atau Nah, setelah menonton video, siapa yang bisa menyimpulkan materi dari video? Ayo. Ya, silakan Rahaya. Bilangan kompleks itu merupakan cara yang efisien untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk pengaturan rangkaian dengan resistor, induktor, dan kapasitor dalam kondisi arus bolak-balik atau AC. Nah, bilangan kompleks membantu menyederhanakan perhitungan yang memanfaatkan trigonometri atau persamaan diferensial pada rangkaian AC. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya muncul pada arus listrik di berbagai perangkat elektronik seperti kulkas, microwave, komputer, dan banyak lagi. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Nah, selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi selama kita belajar hari ini ada tujuan yang akan kita capai. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian bilangan kompleks serta bentuk aljabarnya melalui kegiatan eksplorasi menggunakan LKPD. Terus yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan kompleks melalui diskusi dan latihan soal. Dan di sini ada sintak. Di sini Ibu menggunakan PBL. Jadi yang pertama itu ada orientasi masalah, yang kedua pengorganisasian peserta didik, yang ketiga penyelidikan mandiri atau kelompok, yang keempat penyusunan dan presentasi hasil, dan yang kelima ada refleksi dan evaluasi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini ada beberapa yang akan Ibu nilai. Jadi yang pertama ada dari observasi sikap. Jadi yang dinilai di sini adalah kerjasama, keaktifan, dan tanggung jawab. Terus yang kedua itu ada tanya jawab. Yang dinilai di sini adalah pemahaman tentang konsep dasar. Terus yang ketiga ada LKPD, di mana yang dinilai di sini kemampuan kalian untuk mengolah data dan menarik kesimpulan dari LKPD tersebut. Terus selanjutnya ada tugas individu, di mana yang dinilai itu adalah penerapan konsep untuk menyelesaikan soalnya. Dan sebelumnya juga Ibu ingin menyampaikan bahwa bagi peserta didik yang menjawab pertanyaan Ibu atau bertanya, nanti akan Ibu kasih poin berupa bintang. Jadi bagi peserta didik yang menjawab, silahkan maju lalu tempel bintang pada lembar perolehan bintang.
nanti di akhir bagi peserta didik yang mendapatkan bintang paling banyak, nanti di akhir ibu akan memberikan hadiah. Yeay. Sebelumnya tadi di awal sudah ada beberapa orang yang menjawab, silahkan maju ke depan. Nah, baiklah, di sini siapa yang tahu apa itu bilangan kompleks? Ya, Isti, silahkan dijawab. Bilangan kompleks adalah suatu bilangan yang terdiri atas bilangan bagian real dan bagian tidak real yang sering disebut dengan imajiner, Bu. Ya, benar sekali ya, Isti. Siapa di sini yang tahu berapa hasil dari akar min 9? Bu, akar min 9 tuh ada. Oh, kenapa menurut Iklima nggak ada? Apakah ada pendapat lain? Bu. Ya, silahkan Isti. Saya pernah coba, Bu, di kalkulator, memang error, Bu. Jadi memang nggak ada akarnya kayaknya, Bu. Iya, memang kalau kita coba di kalkulator itu memang hasilnya error. Siapa nih, ada nggak pendapat lain tentang akar min 9? Ya, silahkan Ica. Kalau akar negatifnya diambil dulu gimana, Bu? Misalnya akar 9 ada, terus tinggal akar min 1. Tapi min 1 itu gimana, Bu? Ya, memang kalau kita bisa mengambil ya akar 9, itu kan hasilnya 3. Terus kalau akar min 1 itu kan nggak ada hasilnya ya kalau di kalkulator. Nah, apakah ada cara untuk kita menghasilkan akar min 1? Ibu ya, silahkan Isti. Berarti kita harus cari angka yang kalau dikali dirinya sendiri itu hasilnya negatif 1 ya, Bu? Iya, benar. Nah, ada nggak yang kalau angka itu kalau kita kalikan menghasilkan min 1? Saya, Bu. Nggak ada, Bu, Karena kalau positif kali positif kan hasilnya positif, negatif kali negatif hasilnya positif juga, Bu. ya, memang kalau kita cari untuk angka yang menghasilkan min 1 itu memang tidak ada ya. Tapi kita memiliki cara lain. Jadi para matematikawan itu mereka membuat bilangan baru yang disebut dengan bilangan imajiner. Jadi para matematikawan itu membuat bilangan baru yang untuk permasalahan yang seperti ini. Misalnya tadi kan mencari akar min 1 ya, kan nggak ada. Jadi para matematikawan itu membuat persoalan ini dan mereka menyebutnya itu bilangan imajiner. Misalnya akar min 1 itu mereka sebut dengan I. Bu, Ya. jadi kalau misalnya akar negatif 9 itu tidak imajiner ya, Bu? Iya, benar sekali Isti. Jadi dia hasilnya itu 3I, 3 imajiner. Sebelumnya yang sudah menjawab soal-soal dari Ibu silahkan maju ke depan untuk tempel bintang. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan. Jadi di bilangan kompleks ini ada beberapa operasi. Jadi kita misalkan C itu adalah sebuah skala. Misalnya Z1 sama dengan X1 ditambah dengan imajiner Y1 dan Z2 itu sama dengan X2 ditambah dengan imajiner Y2. Di mana itu merupakan dua bilangan kompleks, maka berlaku sifatnya. Yang pertama ada penjumlahan bilangan kompleks. Nah, hari ini tanggal berapa anak-anak? Tanggal 25. Jadi materi kita hari ini adalah bilangan kompleks. Anak-anak, lain kali sebelum Ibu masuk, papan tulisnya dibersihkan ya. Baik, Ya, Bu. Nah, jadi operasi dalam bilangan kompleks itu yang pertama adalah penjumlahan. Z1-nya itu adalah X1, I, Y1 dan Z2-nya itu X2 ditambah Y2. Nah, berarti kalau kita jumlahkan antara Z1 dan Z2 berarti Z1
X1 ditambah X2. Ya, cara pengerjaannya itu antara kita jumlahkan dulu bilangan real dengan bilangan real dan bilangan imajiner dengan bilangan imajiner. Jadi X1 ditambah X2 ditambah dengan I imajiner Y1 ditambah dengan Y2. Jadi hasilnya itu adalah X1 ditambah X2 koma Y1 tambah Y2. Ya, benar sekali ya. Terus selanjutnya ada yang B. B itu adalah perkalian skala C dengan Z1. Nah, misal tadi kan Z1-nya kita ketahui X1 ditambah Y1. Berarti kalau kita kalikan dengan C, dia menghasilkan CX1 tambah Y1. CX1 kita kalikan aja ke dalam. Jadinya kan dia C dikali dengan X1 ditambah Y1. Berarti hasilnya itu dikalikan ke dalam CX1 ditambah dengan CY1. Nah, selanjutnya ada yang ketiga itu ada negatif. Negatif misalnya dia misalnya dia min Z1. Berarti kita kalikan ke dalam min dikali X1 ditambah Y1. Berarti hasilnya itu negatif min X1 min kurang Y1. ya. Habis itu ada D. Nah, D ini ada selisih dari Z1 dan Z2. Dikurang. Nah, caranya itu sama dengan penjumlahan, hanya saja kalau di sini penjumlahan kita ganti dengan pengurangan. Berarti X1 ditambah Y1 dikurang dengan X2 ditambah Y2. Berarti X1 dikurang X2 Y2. Anak-anak, apakah semuanya sudah mengerti? Sudah, Ibu. Baiklah, selanjutnya kita akan demonstrasikan alat peraga. Siapa di sini yang mau bantu Ibu? Ya, silakan Dinda dan Azza. Nah, misalkan kita punya soal, ini soalnya di mana Z1-nya itu 2i, maka dia titiknya di 0,2. Jadi sebelumnya Ibu jelaskan dulu. Jadi di sini ada grafik. Jadi di bagian horizontal kita lambangkan dengan bilangan real, dan di bagian vertikal kita lambangkan dengan imajiner. Nah, misalnya untuk soal ini 2i berarti kan dia letaknya di imajiner karena dia kalau kita buat titiknya itu di 0,2. Setelah kita Z1-nya kan 0,2 letaknya di sini. Nah, selanjutnya Z2-nya itu adalah 1, berarti 1,0. Nah, caranya kita menjumlahkan itu di bagian, kan kita tadi udah sepakat nih kalau di sini itu adalah bilangan real dan di sini imajiner. Karena di Z2-nya itu yang ada angkanya di bilangan real, maka ini bergeser sebanyak 1 langkah untuk bilangan real. Ya, bilangan real. Ya. Nah, jadi cara pengerjaannya ini, jika kita tambahkan dengan bilangan real, maka dia bergeser ke kanan atau ke kiri. Tapi jika untuk imajiner, maka dia naik ke atas atau ke bawah, turun ke bawah. Nah, karena di sini 0,2 lalu ditambah dengan 1,0, berarti kan imajinernya tidak bergerak, tetap di situ. Jadi hanya bergeser ke kanan. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua, ini adalah pengurangan. Nah, untuk yang kedua ini kita menggunakan pengurangan. Nah, yang pertama itu kan 5
5,3i. Berarti di bilangan realnya 5 dan di imajinernya adalah 3. Karena dikurang Z2, Z2-nya berapa? 2,1. 1. Kan I-nya 1. Oh iya iya. Oh iya. Iya, 2,1. Jadi dia karena dikurang maka dia bergeser ke kiri. Berarti dia bergerak ke kiri sebanyak 2 langkah. Ke bawah. Lalu turun ke bawah sebanyak 1 langkah. Berarti dia hasilnya 3,2. benar sekali ya. Nah, dah, apakah semuanya sudah paham? Ya, silakan Azza dan Dinda tempel bintang ya. Nah, sekarang karena kalian semuanya sudah mengerti tentang materi bilangan kompleks ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi silahkan duduk menurut kelompoknya masing-masing Baik, ya. Bu. Sudah, Bu. Sudah, baiklah. Sekarang kalian, Ibu akan meminta kalian mengerjakan LKPD. Jadi kalian kerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Nah, jika ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan ke Ibu ya. Untuk setiap kelompok, silakan perwakilan ambil LKPD-nya ke depan. Bu, ya, kenapa? Ya, ini kan soalnya tentang drone, jadi ini sebenarnya. Ya. Ibu. Ya. Ini sama fenomena kita cari ceritanya tuh. Iya. Kemudian angka naik turunnya ini gimana, Bu? Angka naik turun ini yang kan di awal tuh kan ada cerita, jadi kita lihat di situ kayak mana bentuk angkanya naik turun kayak gitu. Kasih, Bu. Nah, apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Ibu. Silakan dikumpulkan ke depan ya LKPD-nya. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi presentasi sekelompok. Siapa di sini yang mau presentasi? Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana kami akan menjawab aktivitas 3, yaitu sebuah drone. Soalnya adalah sebuah drone penelitian bergerak mengikuti 2 jenis sinyal horizontal yang direpresentasikan oleh bilangan real, dan sinyal vertikal berupa getaran medan magnet yang direpresentasikan dengan bilangan imajiner. Pada suatu waktu, drone menerima sinyal perintah 3-5i. Kemudian angin kuat mengubah arah gerak drone dengan sinyal tambahan sebesar -2 tambah 7i. Tentukan posisi akhir drone berdasarkan penjumlahan kedua sinyal tersebut. Apa arti perubahan nilai imajinernya terhadap arah gerak drone? Nah, jadi jawaban dari kelompok kami di sini kan diketahui sinyal awalnya itu sama dengan 3 dikurang 5i. Sinyal tambahan sama dengan -2 ditambah 7i. Maka 3 dikurang 5i ditambah dengan -2 ditambah 7i, dimana kemudian dijumlahkan bagian real. 3 ditambah -2 itu sama dengan 1. Lalu jumlahkan bagian imajiner. -5 ditambah 7. -5 imajiner ditambah 7 imajiner sama dengan 2 imajiner. Maka perubahan akhir drone adalah 1 ditambah 2 imajiner. Maknanya bagian imajiner menunjukkan gerakan vertikal yang berasal dari pengaruh medan magnet. Apakah semuanya jawabannya sama? Sekian
Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditempel bintangnya ya. Nah, yang presentasi udah bagus sekali ya. Sekarang dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silahkan Abel. Bilangan kompleks adalah perluasan dari bilangan real yang memungkinkan kita mempresentasikan nilai-nilai yang sebelumnya dianggap tidak mungkin, seperti akar dari bilangan negatif dengan konsep bagian real dan bagian imajiner. Bilangan kompleks membantu kita menyelesaikan berbagai masalah matematika dan fenomena nyata, mulai dari arus listrik, AC, getaran, gelombang hingga perhitungan teknis lainnya. Ya, siapa lagi? Dinda. Jadi kalau kesimpulan dari saya Bu, melalui bilangan kompleks ini kita dapat atau mampu memahami bahwa tidak semua besaran hanya bergerak dalam satu arah saja, tetapi bisa juga memiliki dua komponen yang saling bekerja, komponen nyata dan komponen imajiner. Karena itu, bilangan kompleks ini menjadi alat matematika yang sangat penting untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah yang lebih luas dan mendalam, Bu. Ya, benar sekali ya dari kesimpulan kedua teman kita tadi. Nah, jadi Ibu juga mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu bilangan kompleks membantu kita menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan bilangan real saja, seperti akar bilangan negatif dan fenomena listrik AC. Nah, bilangan kompleks ini terdiri dari bagian real dan bagian imajiner, sehingga memungkinkan kita mempresentasikan besaran yang memiliki dua komponen sekaligus. Nah, kepada yang menyimpulkan, silahkan maju ke depan untuk mengambil bintang. Nah, untuk menguatkan pemahaman kita pada materi hari ini, Ibu akan memberikan latihan individu untuk kalian semua. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Ibu kasih waktunya 5 menit untuk mengerjakan soal latihan individu. Bagi yang sudah selesai, silahkan dikumpul ke depan ya. Ayo Bu. Nah, setelah Ibu periksa, ternyata ada beberapa dari teman-teman kalian yang masih salah jawabannya. Gimana hari ini? Belum mengerti ya soalnya? Mengerti Bu. Tapi sedikit. Jadi kita spill nggak orangnya? Boleh. Jadi yang belum lulus nilainya ini maksudnya masih salah, ada kesalahan. Itu ada si Dinda, Abel, sama Isti. Jadi kalian boleh belajar ke teman-teman yang lain. Soalnya teman-teman yang lain udah betul semua. Jadi kalian belajar ke teman-teman ya, biar pemahamannya lebih luas lagi. Nah, untuk yang sudah benar, selain yang Ibu sebutkan, kalian kerjakan tugas rumah ya. Ini adalah tugas rumah, dikumpul di pertemuan kita yang selanjutnya. Baik Ibu. Nah, sebelumnya Ibu mau memberikan kalian refleksi. Silahkan kalian menjawab pertanyaan Ibu ini 3 soal di lembar yang Ibu berikan ya. Yang sudah bisa menjawab semuanya silahkan ditempel di koran refleksi. Nah, karena kalian semuanya sudah aktif, udah mau jawab Ibu, udah mau bertanya, jadi kalian sudah mendapatkan poin-poin bintang ya. Jadi kita akan menyimpul kelompok mana yang paling banyak bintangnya, nanti akan mendapatkan hadiah dari Ibu ya. Nah, untuk kelompok 1, Ajendian bintangnya ada 1, 2. Terus Zahra Nisa ada 1. Alhamdulillah 2. Cahaya 3. Untuk Dinda bintangnya 3. Isti
dari sudut pandang baru seperti bilangan kompleks yang mengajarkan bahwa sesuatu yang tampak tidak mungkin bisa menjadi sangat berguna jika kita memahaminya dengan cara yang tepat. Nah, baik semuanya anak-anak, jangan lupa dikerjakan tugas yang ibu berikan tadi. Bagi yang belum benar semua, silakan belajar kepada teman-temannya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar bilangan kompleks, tapi materinya itu tentang konjugat, modulus, dan argumen bilangan kompleks. Baik Ibu. Nah, selanjutnya untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kepada ketua kelas silahkan dibacakan doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah, Ibu akhiri dengan wabillahi